Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan juga pemirsa yang ada di studio, masih di Serambi Islami Ramadan dengan tema Al-Mubadi. Dan tadi kita membahas bagaimana gerakan Odoa ya, yang luar biasa. Dan saat ini kita akan lebih mendalam lagi, Kak Ridwan. Bagaimana sebenarnya makna dari Al-Mubdi sendiri, kemudian fakta Al-Mubdi kalau kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita betul-betul menghayatinya dengan ruh. Kalau ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini zat yang maha memulai. Jadi kita coba lihat dulu tentang apa makna Al-Mubdi, Kak Ustadz Reza. Jadi arti Al-Mubdi itu yang maha memulai. Dialah zat yang memulai dari awal penciptaan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Dan kemudian menjadi ada. Sebagaimana diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Kan dulunya nggak ada manusia dan Nabi Adam lah yang pertama kali diciptakan oleh Allah, ya kan? Begitu juga dulu nggak ada bumi, betul nggak? Nggak ada matahari, nggak ada bulan bintang. Kemudian Allah menciptakan alam raya untuk kita. Dulu nggak ada virus corona. Sekarang ada. Sekarang ada. Walaupun itu berbahaya, tetap aja Allah yang membuat. Memulai. Tidak. Supaya jadi pelajaran buat kita. Betul. Bahwa betapa manusia tidak berdaya tanpa kekuatan dari Allah. Masya Allah. Jadi memang ini pelajaran besar buat kita nih Kak Ustadz Reza. Apapun yang terjadi di alam semesta raya ini, Allah yang memulai sesuatu. Kalau efek spiritual yang bisa kita ambil Kak Ridwan dari Al-Mubdi, artinya kita bisa mengimaninya dengan benar kalimat dari Al-Mubdi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ya. Iya, kita bisa mulai dari sesuatu yang kecil, Kak Ustadz Reza. Kayak contoh nih, adik-adik ini nih memulai menjadi penghafal Quran. Dimulai dengan surat apa coba? Ada yang mungkin dimulai dengan surat Al-Ikhlas. Betul ya? Ada yang mungkin dimulai dengan surat An-Nas. Betul gak? Ada yang mungkin dimulai dengan surat Al-Baqarah dan sebagainya. Jadi kita mulai sesuatu untuk berbuat kebaikan. Masya Allah. Jadi Al-Mubdi ini ya dalam kehidupan sehari-hari kan artinya maha memulai. Nah kita pun sebagai hamba dari Al-Mubdi mulailah berbuat sesuatu yang baik. Subhanallah. Jangan ditunda-tunda. Mereka ada lagunya ya. Berbuat baik. Coba-coba. Nah coba-coba. Pakai musik dong. Iya kan? Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Belanjai anak yatim, menafkahi anak yatim. Belanjai anak yatim, menafkahi anak yatim. Tepuk tangan dulu dong. Termasuk tadi tuh, kalau di tetangga kita ada anak yatim, mulai mumpung Ramadan. Jangan ditunda-tunda. Ini yang menarik karena selama ini kita mungkin menerjemahkan dari satu kalimat Asmaul Husna itu mengalami kesulitan ya. Sebagai aplikasi sederhana. Tapi ternyata ketika Kak Ridwan mengatakan kalau yang memulai ini memberikan satu statement, kalau ternyata kita diajarkan memulai dari yang paling kecil dan baik. Masya Allah. Jadi aku baru paham tuh kalau ternyata aplikasi dari Asmaul Husna itu sederhana sekali, bisa sekali. kita terjemahkan dalam kehidupannya. Masya Allah. Mulai WA orang tua, misalnya nih udah lama gak WA orang tua. Ya pagi ini pemirsa mungkin udah lama tuh orang tua nunggu telepon. Mungkin ada kisah juga tuh Kak Ustadz Reza. Ada orang tua ngeliatin terus handphonenya. Handphone saya rusak kali ini. Nunggu telepon anaknya ya. Masya Allah. Ternyata anaknya gak telepon-telepon. Nah sekarang mulai kebaikan untuk menelpon orang tua, nanya kabar. Dan ucapkan betapa sayangnya kita sama mereka. Oh iya kan adik-adik ini dari tahfidz Quran. Iya. Saya ingin memulai dong. Memulai dengerin suara mereka. Boleh. Yang berkaitan dengan Al-Mubdi. Ya. Boleh. Ada? Silakan angkat tangan yang siap membaca ayat yang mana tadi? Oke, silakan. Siapa namanya? Silmi. Siapa? Silmi Aurelia Putri. Silmi, oke. Silakan Silmi. Silmi kali ini membaca surat apa dan ayat berapa? Surah Ar-Rum ayat 27. Oh Masya Allah. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Masya Allah. Wa huwa alladhi yabda'ul khalq. Ada kalimat itu, Kak Ridwan. Gimana rasanya memulai pagi hari dengan mendengarkan ayat Quran? Masya Allah, tenang ya. Apa makna yang disampaikan dari ayat tadi? Ini tadi menarik nih, Kak Ustadz Reza bilang, ayo kita mulai mendengarkan ayat Al-Quran. Hati jadi gimana? Hati gimana kedengaran ayat Quran? Tatmainnul qulub. Yes, tentram, betul ya? Tentram. Jadi kalau mau hati tentram, banyak dengerin Al-Quran, baca Quran. Apalagi bulan Ramadan, jangan sampai mau hati tentram, update status galau. Makin galau kan? Tapi adik-adik nggak pernah update status galau nggak kan? Ya. Di sini soal enggak Kak Ustaz. Enggak ya. Di luar sana banyak ya. Nah, mudah-mudahan dengar ayat tadi itu kita jadi semakin dekat sama Allah. Apa artinya? Mari kita lihat ya. Kita simak nih, kita mulai untuk menyimak. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan. Kemudian menghidupkannya kembali. Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah yang menciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada, kalau Ustaz Reza. Yeah. Dari mulai tetes air mani yang hina, kemudian Allah jadikan tulang dan daging, Allah balut tulang dan daging kita dengan kulit yang sempurna, Allah berikan jantung yang terus berdegup tanpa pernah kita perintah, Allah berikan kita darah yang terus mengalir tanpa pernah kita perintah, dan kadang-kadang ya sudah Allah berikan segalanya sama kita, kita masih suka lupa sama Allah yang memulai penciptaan kehidupan kita. Dan di situ ada kalimat tadi yang menghidupkan dan mudah untuk menghidupkannya kembali. Ketika nanti kita kembali kepada Allah, kan semuanya pasti kan akan kembali kepada Allah. Kemudian bagi Allah mudah nggak menghidupkan kembali? Sekarang kan bagi Allah mudah nggak menciptakan kita? Mudah. Betul. Apalagi nanti ketika sudah ada bentuknya nih kita nih. Menciptakan dari ketiadaan menjadi ada aja mudah. Mudah. Apalagi sudah diciptakan, mati, dibangkitkan kembali. Lebih mudah lagi bagi Allah. Gitu kan Luar biasa. Reza. Jadi itu makna yang tersirat ya. Alhamdulillah. Kemudian silakan satu ayat lagi dari adik yang akan membaca. Angkat tangan. Yang mana? Oke, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون صدق الله العظيم. Masya Allah. Tadi surat apa adik? Yunus Ayat? ayat 34. Ayat 34 ya. Surat Yunus ayat 34. Masih saya dengar ada kalimat al-mubdi di dalamnya. Apa masih maknanya? berkaitan dengan pembahasan kita, memperkuat. Ternyata pembahasan tentang al-mubdi ini banyak sekali dalam ayat-ayat Quran. Jadi artinya adalah kita sama-sama dengarkan ya. Baik. Katakanlah, apakah di antara yang kamu persekutukan itu yang bisa memulai kejadian makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah yang memulai kejadian, kemudian dikembalikannya, diulanginya. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari menyembahnya?
Masya Jadi Allah. ngingetin kita nih. Ya, Ustaz. oke, Kak Ridwan. Yes. Sebelum kita bahas secara dalam, nanti akan bahas di segmen berikutnya. Insya Pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, sebab saya akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan. Mutiara hati.